Oke, perkenalkan nama saya Ingelbertus Nivobere, semester 5 PI. Video ini saya buat untuk menempuh nilai ujian tengah semester saya, mata kuliah hubungan pusat dan daerah, dengan dosen pengampu yakni Bapak Ahmad Syafruddin SIP MA. Oke, langsung saja. Itu penjelasan hubungan pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Itu yang pertama, bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, dalam kurung Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 83 tambahan Lembaran Negara Nomor 2778 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti. Yang kedua, bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sumber hukum bagi seluruh perangkat negara. Yang berikut, bahwa sesuai dengan sifat negara kesatuan Republik Indonesia, maka kedudukan pemerintahan daerah sejauh mungkin diseragamkan. Yang berikut, bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia perlu dibagi atas daerah besar dan daerah kecil, baik yang bersifat otonom maupun yang bersifat administratif. Yang berikut, bahwa dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antar pemerintahan pusat dan daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyatanya dan bertanggung jawab, yang dapat menjamin perkembangan dan membangun daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi. Yang berikut, bahwa penyelenggaraan pemerintah di atas daerah selain didasarkan pada asas desentralisasi juga dapat diselenggarakan berdasarkan asas tugas pembantuan. Yang berikut, bahwa mengatur yang dimaksud di atas perlu ditetapkan undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Oke, yang kedua itu penjelasan hubungan pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Itu yang pertama, bahwa sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Yang berikut, bahwa penyelenggaraan otonomi daerah perlu diperhatikan lebih lanjut pada prinsip-prinsip peran masyarakat, pemerintah, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Yang berikut, bahwa menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam negeri serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan otonomi daerah dengan otoritas yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerintah, dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam keanekaragaman negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dalam kurung Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38, Lembaran Negara Nomor 3037 tidak sesuai dengan lagi prinsip penyelenggaraan otonomi daerah dan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti. Yang berikut, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa dalam kurung Lembaran Negara tahun 1979 Nomor 56 tambahan Lembaran Negara Nomor 3153 yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan desa tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan perlunya mengakui serta menghormati hak-hak asal-usul daerah yang istimewa sehingga perlu diganti. Bahwa hubungan dengan itu perlu ditetapkan undang-undang mengenai pemerintahan daerah untuk mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Yang ketiga, penjelasan hubungan pusat dan daerah
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Itu yang pertama, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya diarahkan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam rangka sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang berikut bahwa efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah dengan mempersembahkan hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan penyelenggaraan negara. Yang berikut bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan penyelenggaraan daerah sehingga perlu diganti. Yang berikut berdasarkan pertimbangan pada huruf A, huruf B, dan huruf C perlu ditetapkan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Yang keempat, penjelasan hubungan pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Itu yang pertama, bahwa sesuai dengan pasal 18 ayat 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang. Yang berikut bahwa penyelenggaraan pemerintah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang berikut bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih mempertimbangkan aspek-aspek hubungan antar pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah. Yang berikut bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga perlu diganti. Yang berikut bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D perlu membentuk undang-undang pemerintahan daerah. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih.